Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Channel YouTube yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi siapa saja para audiens semua yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk tekan tombol subscribe, like, tekan lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar saya semangat nih ya untuk memperbarui konten-konten menarik yang pastinya berguna serta bermanfaat. Oke, nah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mungkin tidak akan memberikan kajian, tetapi saya akan memberikan tips ataupun trik-trik bagaimana berpidato dengan baik. Nah, saya yakin banyak sekali teman-teman ya, para santriwan, santriwati saya, dan demikian pula para audiens semua yang di luar sana yang ingin tahu ya sebenarnya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyampaikan sebuah pidato ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan trik-trik ataupun persiapan-persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh seseorang yang ingin menyampaikan sebuah nasihat, pidato baik dalam sebuah event ataupun mengikuti perlombaan. Nah, yang pertama ya, tips-tips ataupun trik serta persiapan yang harus dilakukan seseorang untuk menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama adalah persiapkan bahan. Nah, ini adalah persiapan yang mutlak ya, persiapan yang mutlak harus dilakukan, karena jika persiapan bahan ini disiapkan dengan maksimal, maka insya Allah penampilan ataupun kalimat demi kalimat intisari yang ada di dalam pidato tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada para audiens ya. Nah, timbul pertanyaan nih, bagaimana caranya mempersiapkan materi yang baik? Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam retorika ada beberapa tahapan untuk menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama, mengumpulkan bahan ya, kemudian menyatukan bahan tersebut ya. Setelah bahan tersebut dikumpulkan, maka disatukan, dipilih bahan-bahan mana yang kiranya paling baik ya, bahan mana yang kiranya paling baik. Nah, kemudian memilih bahasa. Nah, ini juga merupakan salah satu tahapan yang penting sekali ya, audiens semua ya. Jadi memilih bahasa yang baik ya. Di sana kita bisa melihat kita memilih bahasa yang sesuai dengan bahasa audiens ya. Jika audiensnya orang awam ya, atau rakyat jelata, maka hindari istilah-istilah ataupun bahasa konotasi dan bahasa-bahasa yang kiranya sulit mereka pahami ya. Nah, saya seperti itu ya. Alangkah lebih baik juga menyisipkan bahasa-bahasa sektoral ataupun bahasa-bahasa daerah dalam menyampaikan syarahan. Enggak semuanya ya, tapi hanya menyisipkan beberapa kalimat saja untuk engaging ya, untuk mengikat emosional audiens dengan isi pidato kita. Nah, seperti itu pemirsa ya. Nah, kemudian setelah bahasa dipilih, kemudian teks pidato atau bahan tersebut dihafal, barulah disampaikan. Nah, itu terkait bahan. Jadi kalau kita ngomong masalah bahan ya, masalah bahan sebenarnya panjang sekali dan butuh penjelasan yang detail, tapi overall ya yang perlu disiapkan adalah bahan dan tahapan-tahapannya tadi ya. Harus jelas mana pendahuluan, intisari ya. Unsur-unsur retorika juga harus ada di sana ya. Unsur retorika juga harus ada di sana. Nah, seperti misalnya mendefinisikan, jadi harus ada definisi di sana ya. Jadi jika kita menyampaikan sebuah pidato yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu dikenal atau diketahui oleh para audiens yang ada di sana, maka layaknya kita menjelaskan judul itu ya, kemudian memberikan definisi. Tidak semua ya, nggak boleh juga semua ya, melainkan di paragraf pertama saja, dan itu tidak semua. Nah, kemudian kita juga harus memberikan kisah-kisah inspiratif, kemudian juga harus berkomunikasi, meyakinkan audiens ya, sedikit menghibur mereka ya. Kalau memang pidatonya panjang, berikan hiburan. Kalau pidatonya mungkin pendek misalnya pidato-pidato untuk event-event tertentu, lomba-lomba tertentu, maka alangkah lebih baik hiburannya itu hanya berupa pantun dan ya lagu satu bait lah, seperti itu, jangan terlalu banyak. Nah, karena kalau terlalu banyak dikhawatirkan esensi ataupun intisari daripada
isi pidato itu tidak akan dapat tersampaikan dengan baik ya. Kemudian ada kesimpulan otomatis dan ada kita harus to take an action ya. Di ujung kita harus mengajak para audiens untuk melakukan atau mengaplikasikan isi gagasan yang ada dalam pidato kita, yaitu dengan menggunakan kata mari, ayo, dan sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan materi pidato ya. Nah kemudian persiapan ataupun tips apa lagi yang harus dilakukan sebelum berpidato. Yang kedua adalah persiapkan mental ya, persiapkan mental. Nah, ini juga ini juga sangat penting. Nah, persiapan mental ini bisa dilakukan dengan latihan ya, dengan latihan secara kontinu ya, latihan. Nah, paling efektifnya ini latihan di depan cermin untuk melihat ekspresi wajah kita, bagaimana gestur tubuh kita sehingga tepat sasaran ya. Jadi jangan sampai gestur tubuh kita itu bertentangan dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan ya. Kita ngomongnya misalnya tentang kekalahan, ternyata gestur tubuh kita malah menunjukkan kemenangan. Kemudian ketika kita berbicara tentang kesedihan, ternyata gestur tubuh kita atau mimik wajah kita memberikan mimik wajah kita ngomong kesedihan, mimik wajah kita menjelaskan kesenangan. Nah, ini opposite banget dan itu harus dihindari ya. Itu harus dihindari ya, sebisa mungkin dihindari. Nah, jadi persiapan mental itu penting sekali ya. Persiapan mental itu penting sekali. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah persiapkan selain kita harus mempersiapkan mental kita harus juga mempersiapkan tubuh kita, yaitu dengan menjaga kesehatan kita ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini pemirsa, audiens semua. Jadi ketika kita ingin berpidato atau ketika kita ingin berceramah dalam sebuah event ataupun lomba, kita harus mempersiapkan kesehatan ya. Kita harus jaga kesehatan kita, maintain our healthy ya. Maksudnya memang pidato ini tidak seperti perlombaan tilawah ya, ataupun murattal yang membutuhkan suara yang prima ya, yang membutuhkan suara yang sangat prima, tapi juga tetap bergulit di suara juga ya. Namanya kita pidato ya, tetap menggunakan suara ya, tetap menggunakan suara. Maka dari itu ya, jaga suara kita dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu berminyak, kemudian minuman-minuman yang terlalu dingin ya minimal H-3 lah, minimal H-3. Kalau bisa seminggu sebelum itu lebih baik ya. Apalagi menjelang menjelang penampilan itu usahakan jangan memakan apapun. Ini pengalaman saya ya, jangan memakan apapun ya. Maksudnya ini saya kasih contoh, misalnya kita ceramahnya siang jam 2 ya, kalau bisa jangan makan siang dulu ya. Kalau bisa jangan makan siang dulu, dan jangan makan makanan yang berminyak ataupun dingin. Apalagi minum itu kalau bisa minimalisir sekali, karena ditakutkan nanti kita bisa sesak pipis di pertengahan pidato dan itu akan merusak konsentrasi kita. Nah, jadi kesehatan itu juga sangat penting. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan dari segi style. Nah, ini juga penting sekali ya. Ini juga penting sekali pemirsa, audiens semua. Nah, memang pidato ini kita tidak jual style kita atau fashion kita, namun itu mempengaruhi comfortable kita atau kenyamanan kita terhadap pakaian itu sendiri. Jadi usahakan gunakan pakaian-pakaian yang paling nyaman di tubuh kita ya. Jangan gunakan pakaian yang kiranya tidak nyaman kita gunakan ya. Misalnya terlalu panas atau terlalu tipis yang nantinya akan merusak fokus ataupun konsentrasi kita ya, fokus atau konsentrasi kita. Jadi gunakan pakaian yang sopan, yang paling nyaman ya, tidak terlalu mencolok dan kiranya tidak mengganggu performa kita ya, tidak mengganggu penampilan kita ketika kita menyampaikan isi pidato kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya banyak nih yang nanya ke saya nih ya,
Pak Ustadz ya, Bapak saya ini suka nervous ya, suka nervous atau suka grogi, gugup ketika menyampaikan sesuatu ya. Nah, jadi gimana dong? Apa solusinya? Nah, sebenarnya nervous, gugup itu adalah teman kita. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi ketika saya menampilkan sebuah pidato, ketika saya ceramah atau memberikan tausiah, kalau saya nggak nervous, saya justru worry, saya justru afraid, saya takut. Ya, kenapa? Karena kebiasaannya kalau saya nggak nervous, kurang maksimal tuh, ya kurang prima penampilan saya. Tapi kalau saya nervous, saya justru prima. Kenapa? Karena nervous atau gugup adalah notifikasi yang diberikan tubuh kepada kita untuk konsentrasi. Ya, jadi ketika kita nervous, kita akan konsentrasi, kita akan fokus terhadap materi kita. Ya, justru kalau kita nggak nervous, kalau kita nggak gugup, kita akan jauh lebih remeh, acuh, ya, menganggap ringan ya penampilan ini, dan justru ujung-ujungnya penampilan kita nggak prima ya. Jadi alangkah lebih baiknya nervous itu jangan pernah jadikan nervous atau gugup sebagai alasan untuk tidak memberikan performa yang terbaik ya. Jadi nervous is our friend ya. Nervous, gugup, takut adalah teman kita ya, yang akan membantu kita untuk memberikan penampilan yang baik. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Udah ada cara lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi nervous itu ya, meminimalisir nervous itu. Karena kalau untuk menghilangkannya sulit, dan sekali lagi nggak perlu dihilangin karena nervous itu menolong kita. Udah 3.000 penampilan pun tetap bakal nervous di penampilan ke 3.001 ya, dan itu dialami oleh rata-rata orang. Nah, jadi caranya adalah maksimalkan gerakan tubuh dan luaskan jarak pandang. Maksudnya mandang itu jangan di satu sisi ya, mandang itu ke banyak sisi dan gerakan tubuh, maka itu secara otomatis akan mengurangi rasa gugup dan nervous kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian persiapan atau trik apa lagi yang harus kita persiapkan dalam menampilkan sebuah pidato ya, yang tidak kalah pentingnya adalah melihat topik apa yang kiranya sedang trending, atau topik apa yang kiranya sedang diinginkan oleh audiens setempat untuk kita bahas ya, seperti itu. Jadi melihat situasi dan kondisi audiens itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, dan itu memang juga merupakan landasan yang ada di dalam Islam ya. Jadi melihat kultural, kemudian melihat kondisi umur, itu penting sekali ya. Jadi jika memang audiensnya itu anak-anak, maka sesuaikan dengan umur mereka ya. Jika audiensnya itu orang tua, maka sesuaikan dengan umur mereka juga. Dan jika audiensnya itu anak muda, maka sesuaikan topiknya dengan topik yang mereka suka. Nah, itu merupakan trik di mana tausiah ataupun pidato kita itu bisa diterima, bisa mengikat emosional mereka, mengikat diri mereka, sehingga pesan-pesan yang ada di dalam isi pidato kita itu dapat sampai, kita bisa transfernya dengan baik. Nah, bagaimana dengan pidato-pidato yang bersifat event atau lomba? Nah, ini juga berlaku ya. Jadi kita harus ngelihat tema lombanya apa. Nah, kalau tema lombanya misalnya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau Tahun Baru Hijriah, maka usahakan tema yang kita sampaikan adalah tema yang berbicara atau membahas permasalahan itu, nah, gitu. Jadi kalau memang temanya tahun baru, yang bahasnya tahun baru, nah, seperti itu ya. Dan juga sesuaikan kondisinya. Misalnya lomba tingkat SD ya, nah, maka bahasanya juga ya layaknya bahasa anak SD, jangan terlalu tinggi lah, nah, seperti itu. Kalau lombanya lomba tingkat mahasiswa, nah mungkin bisa jauh lebih menggunakan bahasa yang lebih variatif di sana. Jadi betul-betul harus melihat itu semua ya. Oke. Nah, itu dia trik-trik yang saya rasa penting untuk diperhatikan ketika ingin menyampaikan sebuah tausiah atau ingin ikut atau berpartisipasi dalam sebuah event pidato ya. Oke, yang tidak kalah pentingnya adalah
Yang terakhir ya, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Ya terus berdoa ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu senantiasa ucapin ya sebelum penampilan ya. Kemudian jangan lupa sungkem sama orang tua ya. Jika memang jika memang eventnya itu event lomba, sungkem sama orang tua, minta ridho orang tua, ridho guru-guru ya. Kalaupun tidak berpartisipasi dalam sebuah lomba, misalnya cuman ngisi ya jika memang masih punya orang tua, hubungi orang tua dan minta restu dari mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang melihatnya. Dan sekali lagi bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, kita share ke teman-teman kamu agar channel ini bisa merealisasikan tujuannya, yaitu menyebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya ya. Dan so pasti saya akan jauh lebih semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru yang pastinya menarik dan sangat unik jika dilewatkan. Oke, sampai di sini dulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai jumpa lagi. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.